Umat yang kekasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah, Minggu 17 Mei 2020. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Olga Ria Yakob Antameng, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, pepatah mengatakan, makan untuk orang hidup, bukan hidup untuk makan. Tetapi di dalam kenyataannya, banyak orang hidup untuk makan, bukan sebaliknya. Akibatnya, hanya karena makanan, orang menjadi pemangsa sesamanya. Hanya karena makanan, orang kehilangan kepedulian dan kasih kepada sesamanya. Yesus mengajar kita bahwa mengasihi Tuhan Allah harus terwujud lewat sikap kasih kepada sesama, sehingga seharusnya hubungan kita dengan sesama bukan dilandaskan take and give, tetapi dilandaskan kasih Allah. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan dengan hati yang mengasihinya, sehingga berdampak dalam kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur kita beribadah kepadanya. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah pada minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dari Roma 14 ayat 17 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Umat Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, dan dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh pemulihan dan pembenaran berdasarkan pengampunan-Mu Tuhan. Ya Kristus Yesus, kami memohon kepadamu untuk mensyukuri anugerah kasih-Mu dengan sikap hidup yang mengasihi-Mu dengan lebih sungguh, serta menyatakan kasih tersebut dalam hubungan dengan sesama, bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami anak-anak-Mu untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kami tidak egois dan hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi kami selalu mau dan mampu untuk menjadi berkat bagi sesama dan dunia, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang tulus dan jujur dalam hubungan kami dengan sesama, kepedulian yang tinggi, juga empati yang lahir dari hati yang mengasihi-Mu. Dengarlah ya Tuhan doa kami hari ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang
pertama dan hukum yang kedua. Sembah dan puji Allah Sang Bapa Pencipta alam. Sembah dan puji Yesus Sang Juru Selamatmu. Sembah dan puji Roh Kudus, penuntun dalam kebenaran. Hai segala yang bernafas, sembah dan pujilah Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan yang akan kita simak dalam ibadah minggu ini, yang terambil dari 1 Korintus 11, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Korintus 11, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Kitab tetap kita buka sebelum kita membaca dan mencoba mengerti. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berterima kasih. Di tengah situasi yang ada, Engkau tetap memberi kelayakan, kepantasan kepada kami untuk menikmati persekutuan orang percaya. Sekalipun persekutuan itu dalam bentuk lain, kami bertemu di udara. Tapi kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dan dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kami yakin Tuhan hadir di tengah persekutuan kami. Karenanya pimpin kami dalam kami akan membaca firman-Mu, mengerti kehendak-Mu. Bantu kami berniat sungguh-sungguh untuk melakukannya dalam hidup keseharian. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Bersama mari, bukan hanya kitab kita buka, hati kita juga kita buka untuk mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat yang kekasih, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji? Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan,
Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Biarlah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan mari jemaat selalu ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca bacaan sore yang terambil dari bacaan yang sama, 1 Korintus 11, tapi ayatnya berbeda. Yaitu ayat 33, 34 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Artinya kalau umpama kita melihat bacaan sore, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada masalah di jemaat Korintus. Masalahnya secara umum mau dikatakan soal kampung tengah. Masalahnya soal perut. Padahal, yang tolong digarisbawahi, soal ini muncul dalam persekutuan. Yang di dalamnya pasti ada nyanyi-nyanyi, ada berdoa, ada puji Tuhan, ada dengar Taurat. Suasana ibadah. Itu yang mau dikatakan. Ada dosa di dalamnya. Ini yang perlu kita belajar bersama kalau ini mau dijadikan poin pembelajaran. Bahwa kalau Tuhan berkata berjaga dan berdoalah, itu bukan ini ada zona nyaman, ini ada zona tidak nyaman. Kalau Tuhan berkata berjaga dan berdoalah, itu mau dalam situasi apapun. Dalam ibadah aja kalau nggak jaga hati, kalau nggak jaga perut, kalau nggak jaga keinginan, ada dosa di dalamnya. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sadari ini. Supaya berjaga dan berdoa senantiasa itu di setiap situasi. Di setiap keadaan. Jangan kita berpikir ada zona nyaman dosa, ada zona tidak nyaman dosa. Kalau kita berpikir bahwa setiap saat kita harus berdoa dan berjaga, kewaspadaan kita cukup baik. Kita tidak pernah mengecilkan yang kecil. Kita tetap waspada karena yang kecil pun bisa membuat kita berdosa.
Hal kedua yang bisa kita lihat dari bacaan kita pada saat ini, yang Paulus angkat, dan karena itu dia tegur jemaat di Korintus, bahwa kalau kamu berkumpul untuk melakukan perjamuan malam bersama. Artinya kalau bicara perjamuan malam, jangan samakan dengan perjamuan kudus kayak kita sekarang ya. Ya perjamuan malam itu kalau dilihat dalam bacaan sore, ya makan bareng, bawa makan. Nanti kemudian Paulus mengisi dengan konsep 23, 24 dan seterusnya. Itu loh harusnya perjamuan malam, itu soal nanti. Adalah bahwa mereka berkumpul untuk makan malam bersama. Dan bagaimana Paulus memberikan arti teologis untuk makan. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa makan itu soal perut pasti keluar. Bagaimana di tengah makan kita bersaksi. Ini yang saya katakan. Paulus memberikan makna teologis di dalam makanan. Apa yang bisa kita lihat dari pemahaman Paulus tentang makanan? Ada juga sih di 1 Korintus 8 ya. 1 Korintus 8 juga bicara soal makanan tapi dari versi lain, tapi sama konsepnya makanan. Tapi kalau umpama kita coba bahas atau kupas 1 Korintus 11 ini, maka mau dikatakan begini sisinya. Sisi 1 Korintus 8 beda. Soal makanan tapi penekanannya beda. Kalau 1 Korintus 11 penekanannya adalah bahwa bagaimana makan, jangan cuma pikirin diri sendiri. Bagaimana makan, ingat orang lain. Bagaimana makan jadi berkat bagiku dan bagimu. Makanya kan kata Paulus dalam bacaan sore, Bu, ya kalau kamu lapar makan di rumah gitu loh. Jangan kamu lapar langsung ke persekutuan, habislah jatah bersama. Artinya Paulus mau mengatakan ini makanan cuma sarana untuk tercipta persekutuan indah di antara aku dan kau. Makanan hanya sarana, bukan tujuan. Jemaat yang kekasih, apa yang terjadi pada zaman Paulus di Korintus? Waspadai, terulang kembali. Berulang kembali. Bukan karena orangnya beda, tetapi karena dosanya sama. Karena keberdosaan seseorang, sesuatu yang seharusnya menjadi berkat, sesuatu yang seharusnya menjadi momentum untuk kita menyatakan Allah dengan segala kebesarannya, kita buat jadi kutuk, kita buat jadi dosa. Dosanya sama, makanya Kristus selesaikan bukan orangnya, Kristus selesaikan dosanya. Ini yang harus dipahami bersama. Yesus mati supaya dosa kita terselesaikan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya dalam kehidupan orang percaya, mari nikmati karya agung ilahi. Nikmati pengampunan yang Tuhan sudah kasih sama kita. Mungkin kita berkata, Tuhan aku lemah, jatuh lagi. Gak apa-apa. Kalau kita berkata jatuh lagi, tambahlah kata itu, bangun lagi. Jangan lelah dengan keberdosaan kita. Jangan lelah dengan kelemahan kita. Berjuang setiap saat sampai tarikan nafas yang terakhir. Ya, itu konsep teologisnya. Kita masuk pada masalah. Karena orang berdosa.
Maksud orang percaya ngumpul makan-makan saling menguatkan. Malah ada yang kelaparan, malah ada yang kerakusan, kenyang, gua kenyang, elo enggak. Ada yang merasa ini kan makanan gua. Ya enggak dosa lah, gua habisin makanan gua kok, bukan makanan orang lain. Keegoisan manusia muncul. Jemaat yang kekasih, ini yang harus kita sadari bersama. Makanan pun bisa menjadi dosa. Ayo, kita kaitkan dengan sekarang. Berapa banyak orang datang kebaktian karena lihat di rumah ini makanannya, wah keren banget, datang deh. Di rumah ini ya konsumsinya cuma kue. Nah COVID ini benahi kita bareng loh. Makan mie, hidup kok. Ya karena sudah habis semua. Aduh belum sempat ke pasar. Apalagi dengar pasar ada yang sakit COVID. Kita nggak ke pasar. Hidup kok. Tuhan benahi. Makanan bukan tujuan. Makanan sarana untuk mencapai tujuan. Mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus cukup serius bicara ini karena ada di 2 tempat dalam kitab yang sama ya. Bicara soal makanan. Berarti banyak orang berdosa karena makanan, sama lah dengan kita kan. Udah dikasih kue masih diomongin, kuenya kan murahan cuma 2001. Sudah dikasih makan, makannya kok kurang. Bukan salah di makanan, salah orang menyikapi makanan. Jadi mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kunci pertama, jadilah orang yang terproses. Di mana pengampunan ilahi bukan berita, tapi pengalaman nyata. Jadikan itu sehingga apapun itu. Mau cuma kue kecil. Saya perhatikan kalau umpama saya mau kasih contoh ya. Orang beriman terima kue kecil gak ada harganya. Dikasih sama orang miskin lagi. Dia beli di pasar murahan lagi. Kalau dia memberi kepada kita dan kita sampai cium gitu, makasih ya. Senang sekali, kira-kira apa dampaknya? Menyamankan dia. Walaupun mungkin kita nggak makan. Tapi sikap kita melihat pada makanan yang harganya 2.000, kita lihat dengan orang beriman, kita katakan ini orang udah miskin ngasih lagi ke kita. Kita memberkati dia lewat makanan 2.000. Jadi sebetulnya kuncinya bukan di makanan. Kuncinya di kita. Mari berproseslah. Dan Tuhan itu enggak jemu ya sama dosa kita itu. Diproses terus. Sama, COVID ini kan lagi proses anak-anak Tuhan. Situasi pandemi ini kan lagi proses kita pada. Bagaimana enggak kerja, belajar jujur kerja di rumah. Bagaimana enggak kerja nangani anak-anak. Ini kan proses ilahi di dalam kita. Kayak apa orang hidup dalam pengampunan di rumah. Enggak pernah dalam kejadian dunia. Ada kejadian yang muncul mendadak, Tuhan salah pegang, Tuhan salah lepas. Semua dalam kendali ilahi. Tangkap itu. Apalagi kalau dikaitkan kita kebaktian di rumah, kemudian gereja kebaktian live streaming di gereja cuma beberapa orang. Toh kita nikmati kok kebaktian di rumah, maksudnya apa yo? Tuhan bilang, perbanyak itu kebaktian di rumah. Jangan cuma kebaktian kelihatannya kalau ke gereja, di rumah enggak. Sekarang Tuhan ajarin, rumahmu, gerejamu.
Persoalannya kita tangkap enggak? Itu masalahnya. Kalau kita tangkap, Bapak Ibu, wow keren. Tanpa harus ada menara gereja, tetangga bisa melihat itu gereja loh. Hebat Tuhan ya, proses kita secara luar biasa. Siapa menangkap? Hal terakhir yang bisa kita lihat dari bacaan kita pada saat ini, saya coba kaitkan dengan bacaan yang terputus ya. Karena kenapa saya katakan terputus? Bacaannya sampai 23, loncat ke 33. Berarti diputus tuh. Padahal sebetulnya kenapa kemudian Paulus bicara tentang perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang ini. Makan secuil roti, minum sedikit anggur gitu kan. Paulus memberikan makna makanan. Asik banget. Jadi kita tidak melihat ayat ini khusus perjamuan ya. Tapi kita melihat ayat ini dalam kaitan dengan bacaan sebelumnya. Paulus memberi makna teologis untuk makanan. Paulus bilang ada roti potong-potong, kasih orang-orang supaya semakin kuat. Ada anggur, kasih orang-orang supaya kuat. Makna apa yang didapat dalam perjamuan malam orang Korintus adalah bahwa pada waktu kamu makan, mbok beritakan Tuhan gitu loh. Saya ulangi ya. Pada waktu kamu makan, nyatakanlah Tuhan dalam situasi kamu lagi makan, dalam situasi kamu lagi bersuka cita, ada isi makanan di mulut. Jangan buat kotak kehidupan. Ini kotak buat apa-apa enggak apa-apa. Enggak usah libatkan Tuhan enggak apa-apa. Paulus memberikan makna yang keren. Makan pun nyatakanlah Tuhan. Jemaat yang kekasih, kalau kita bertanya apakah ada masalah di sekitar itu? Iyalah. Anak-anak muda tuh. Udah setengah mati ibunya makan. Belum lagi situasi sekarang COVID. Pergi ke pasar setengah mati. Udah ada bayam. Apaan sih kok bayam terus? Loh. Apaan sih kok Indomie terus? Loh. Makanan bukan momentum yang membawa kita untuk berkata haleluya, kita masih makan walaupun cuma bayam. Haleluya, kita masih makan walaupun cuma super mie, Indomie. Mari buktikan Indomie, super mie kalau kita memang cuma ada itu gitu kan. Kita makan bersama Tuhan jadi berkat. Kita makan bersama Tuhan tuh bayam, tuh tempe jadi berkat. Buktikan. Jadi mari jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersaksi bukan cuma di gereja kan? Menyatakan aku beriman bukan cuma duduk di gereja kan? Waktu makan. Nah kalau bicara makan kapan ayo? Di rumah oke. Di tempat-tempat makan oke. Di restoran-restoran oke. Nyatakanlah siapa dirimu. Beritakanlah Kristus pada waktu suapan makanan masuk di mulutmu. Nyatakanlah Kristus pada waktu suapan minuman masuk di mulutmu. Hebat ya. Kalau saya mau katakan dari poin ini. Bersaksilah kapan saja dan di mana saja. Dan bagaimanapun keadaannya. Kalau kita lakukan itu jemaat, kata Tuhan, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Itu ternyata bukan cuma kata orang, nikmat banget ya. Gua nikmati. Terpujilah Kristus, amin.
Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk mewartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan takarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang kekasih, mari kita jawab kebenaran firman Tuhan tadi sambil berdiri. Dengan bersama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, berdasarkan kebenaran firman-Mu, bantu kami untuk kapanpun, khususnya pada waktu makan, kami bersaksi, kami menyatakan kasih dan setia-Mu. Jangan kami kejebak jatuh berdosa hanya karena makanan. Kami minta dengan sungguh dalam nama Yesus. Maha besar Tuhan, kami percaya, kalaupun kami kekurangan makanan, Tuhan akan memberikan secukupnya kepada kami. Tambahkan percaya kami, sehingga makanan tidak membuat kami mengeluh tentang kemahakuasaan. Kami minta dalam nama Yesus. Maha besar Tuhan, pada kesempatan ini kami datang mau menyerahkan akan jemaat yang berada dalam kondisi lemah tubuh. Kami serahkan Ibu Winantusi Sularso, Ibu Rusmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Ronald Pakasi, Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwati, Bapak Hans Kodong, Bapak Henry Maringka, Ibu Sulistina Manara,
Ibu Nelce Detan, Oma De La Rosa, Ibu Andriana Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono, Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tinasia Ahan, Bapak Thomas Da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Bapak Yonatan Ongirwalu, Saudara Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Yeni Marbai, Penatua Konstantinus Dana Main, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Patiasina, Oma Emma Patipelohi. Tuhan tahu kondisi mereka satu persatu. Kami mohon Tuhan biarlah penderitaan tidak membuat mereka berdosa. Tapi penderitaan tubuh yang mereka alami justru mereka sadari sebagai saat mereka untuk bersaksi. Dan dengan iman yang belum sebesar biji sesawi ini kami mohon untuk mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka. Kami datang mau menyerahkan keluarga yang berduka karena ditinggal oleh kekasih mereka, keluarga Sulkarnain Bawango, keluarga Parlindungan Situmorang. Tuhan Yesus, Tuhan tahu mereka satu lepas satu. Kami mohon biarlah mereka di tengah duka yang mereka alami, mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang mau menyerahkan jemaat yang berhari ulang tahun, sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan, biarlah COVID ini tidak menghilangkan sukacita atas ketambahan setahun usia. Tapi biarlah mereka memberi makna baru. Di tengah sukacita mereka, mereka tetap ingat orang lain. Kami datang mau menyerahkan akan kegiatan jemaat GPIB Jatipon, Jakarta, Bekasi. Tuhan Yesus berkati, biarlah jemaat ini boleh menjadi wadah di mana semua kami berproses tumbuh di dalam Tuhan, lewat peran kami masing-masing. Khususnya kami mau menyerahkan para tenaga multimedia yang mengatur segala sesuatunya sehingga ibadah mau dalam bentuk apapun boleh terjadi. Kami tahu itu anugerah yang Tuhan beri lewat kemampuan kekasih-kekasih kami. Karenanya Tuhan berkati mereka, biarlah mereka boleh melihat bahwa kemampuan mereka bisa dipakai untuk bersaksi. Kemampuan mereka bisa mereka pakai untuk melayani. Berkati mereka dengan segala pergumulan mereka. Berkati mereka dengan segala sukacita mereka. Puji Tuhan, kami datang mau menyerahkan akan semua perangkat GPIB, majelis jemaat, pengurus PLK, PPPJ, anggota, panitia, dan juga pegawai kantor. Tuhan tolong, biarlah apapun peran kami boleh merasakan kebersamaan di dalam Tuhan dalam jemaat ini. Kami datang mau menyerahkan akan gereja-gereja, Tuhan tolong, biarlah gereja-gereja khususnya GPIB di tengah situasi ini tetap semangat menyatakan kebesaran kasih setia Tuhan. Kami juga datang mau menyerahkan akan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong biarlah hidup bernegara kami tetap dalam kendali ilahi. Tolong Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden dalam menangani masalah ini, beri hikmat kepada mereka. Sehingga solusi-solusi yang dibuat adalah penyelesaian, penuntasan. Kami mau menyerahkan Dr. Terawan sebagai Menteri Kesehatan, Tuhan beri hikmat kepadanya. Biarlah kekuatannya yang adalah doa membawa dia terpimpin dalam menangani banyak hal menyangkut COVID. Dan kami mau menyerahkan para medis yang berada di garda depan. Doa kami untuk mereka, khususnya para dokter dari GPIB Jatipon. Tuhan tolong, khususnya para perawat yang ada di jemaat Jatipon. Tuhan tolong,
dan juga mereka yang bekerja di rumah sakit sebagai apapun, Tuhan tolong. Biarlah mereka membuktikan Tuhan APD mereka. Bapa yang kudus, hidup berkuasa, kami mau menyerahkan mereka yang terpapar COVID. Apapun kata orang tentang Corona-19 ini, kami percaya Tuhan di atas semuanya. Karenanya layakkan kami memohon Tuhan, kalau mereka sudah terpapar, biarlah ini menjadi proses pembelajaran iman bagi mereka. Dan dalam kehendak-Mu, kami meminta dalam nama Yesus, sembuhkanlah mereka. Puji Tuhan, kami mau menyerahkan situasi kami kepada Tuhan. Apapun situasi kami saat ini, pasti banyak kebaikan yang Tuhan mau sampaikan. Bantu kami menangkapnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami ini kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Kami naikkan dalam nama Yesus. Dan firman-Mu berkata, Tuhan pasti menjawab. Kami percaya itu. Terima kasih. Kalau Tuhan juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Umat yang kekasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat dan kasih karunia, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih karena kami dimampukan untuk membawa persembahan syukur kami pada saat ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan persembahan kami, sehingga menopang pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, pergilah ke dalam dunia tempat saudara bekerja dan berkarya dengan kasih Kristus. Persaksikan kasih Kristus lewat kasih-Mu kepada sesama, sampai Kristus datang kembali. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Bergeliatlah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. 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 Amin.